Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agung Mulyawan SPD MSI serta selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah gelombang dan optik serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya masih Nafis Sari dengan NIM 210356126 dan 08. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi linguistik sebagai tagihan tugas video pada pertemuan ke 14 untuk mata kuliah gelombang dan optik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terdapat topik atau bahasan yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah fenomena yang berhubungan dengan statistik, yang kedua yaitu diagram smart pada jenis-jenis lensa tipis dan kombinasinya. Kemudian yang ketiga yaitu persamaan pada lensa tipis. Yang keempat yaitu contoh soal dan pembahasan soal lensa tipis. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, penerapan lensa tipis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian topik bahasan yang pertama yang akan dibahas yaitu fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis. Nah, fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis ini di antaranya ada pembiasan cahaya, kemudian ada pemfokusan cahaya, yang ketiga ada perputaran bayangan, yang keempat ada pembalikan bayangan, dan yang terakhir yaitu distorsi sudut pandang. Nah, pembiasan yang pertama yaitu pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya atau yang sering disebut dengan refraksi adalah peristiwa ketika sebuah cahaya terlihat berbelok ketika melewati sebuah medium ke medium yang memiliki kerapatan optik berbeda akibat terjadinya percepatan. Nah, kerapatan optik sendiri adalah sifat yang dimiliki oleh medium tembus cahaya. Nah, adapun pembiasan cahaya ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembiasan yang mendekati garis normal, dan yang kedua yaitu pembiasan yang menjadi garis normal. Nah, pembiasan yang mendekati garis normal artinya adalah kondisi saat cahaya yang datang dari medium renggang atau kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, dan kemudian cahaya pun akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, contoh dari pembiasan mendekati garis normal ini adalah cahaya dari udara menuju ke air. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembiasan menjauhi garis normal. Nah, artinya yaitu ketika cahaya datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang renggang atau kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjadi garis normal. Nah, contoh dari pembiasan menjadi garis normal ini adalah cahaya dari air ke menuju ke udara. Nah, pembiasan cahaya sendiri dijelaskan secara rinci melalui hukum Snellius atau yang disebut juga dengan hukum pembiasan. Nah, hukum Snellius ini menjelaskan mengenai hubungan antara sudut datang dengan sudut bias yang ada pada cahaya ketika melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik. Nah, rumus dari hukum Snellius sendiri kita ketahui bahwa N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Dengan keterangan bahwa N1 adalah indeks bias medium asal sinar, kemudian N2 adalah indeks bias medium sinar menuju atau sinar datang, kemudian I1 yaitu sudut sinar datang, kemudian theta 2 yaitu sudut sinar bias. Nah, pembiasan cahaya ini terjadi ketika lensa tipis dapat membiaskan cahaya yang melewatinya sehingga mengubah arah cahaya tersebut arah cahaya tersebut sehingga arahnya menjadi berbeda. Nah, fenomena yang digunakan dalam
pembuatan kacamata, teropong, dan mikroskop adalah salah satu contoh dari pembuatan cahaya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pemfokusan cahaya. Lensa tipis dapat memfokuskan cahaya yang melewatinya dan membentuk bayangan yang nyata. Nah, hal ini juga digunakan dalam pembuatan lensa kamera, teleskop, dan loupe. Kemudian, yang ketiga yaitu perbesaran bayangan. Lensa tipis juga dapat memperbesar bayangan objek yang dilihat melalui lensa. Fenomena ini digunakan dalam pembuatan mikroskop dan teleskop. Kemudian, yang keempat yaitu pembalikan bayangan. Lensa tipis dapat membalikan bayangan objek yang dilihat melalui lensa. Fenomena ini terjadi karena cahaya yang melewatinya dibiaskan dua kali pada permukaan lensa, dan hal ini juga digunakan dalam pembuatan kamera dan teropong. Kemudian yang selanjutnya yaitu distorsi sudut pandang. Lensa tipis dapat menyebabkan distorsi sudut pandang, di mana garis-garis yang sejajar dapat terlihat miring atau bengkok ketika dilihat dari lensa. Fenomena ini dapat dihindari dengan menggunakan lensa dengan kualitas yang baik atau dengan melakukan koreksi distorsi pada gambar hasil pemotretan. Kemudian untuk topik bahasan selanjutnya yaitu diagram sinar pada jenis-jenis lensa tipis dan kombinasinya. Nah, diagram sinar ini digunakan untuk menggambarkan jalur cahaya melalui lensa tipis dan kombinasi lensa tipis. Nah, berikut ini adalah diagram sinar pada jenis-jenis lensa tipis dan kombinasinya. Yaitu yang pertama ada lensa cembung tunggal, kemudian yang kedua yaitu lensa cekung tunggal, yang ketiga kombinasi lensa cembung dan lensa cekung, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu kombinasi lensa cekung dan lensa cembung. Untuk yang pertama yaitu diagram sinar pada lensa cembung tunggal. Nah, diagram sinar untuk lensa cembung tunggal ini menggambarkan cahaya yang melewati lensa dan dibiaskan ke dalam. Garis utama pada diagram sinar ini adalah garis normal yang merupakan garis tegak lurus pada permukaan lensa. Garis yang datang dari objek akan melewati lensa dan kemudian dibiaskan ke dalam untuk membentuk bayangan yang nyata di belakang lensa. Nah, untuk diagramnya dapat kita lihat pada gambar yang tertera pada slide PPT seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu masih pada lensa cembung tunggal, di mana pada sinar 1 atau pada gambar yang pertama yaitu gambar A, yaitu sinar 1 meninggalkan satu titik pada benda yang sejajar sumbu, kemudian dijelaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Nah, kemudian untuk gambar yang B, yaitu sinar 2 melewati F atau titik fokus di depan lensa, oleh karena itu sejajar dengan sumbu di belakang lensa. Nah, kemudian untuk gambar C, di mana sinar 3 melewati ini secara lurus melalui center lensa yang diasumsikan sangat tipis. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu lensa cekung tunggal. Nah, pada lensa cekung tunggal, diagram sinar untuk lensa cekung tunggal menggambarkan cahaya yang melewati lensa dan dibiaskan keluar. Garis utama pada diagram sinar ini juga merupakan garis normal yang merupakan garis tegak lurus pada permukaan lensa. Garis yang datang dari objek akan melewati lensa dan kemudian dibiaskan keluar sehingga membentuk bayangan virtual yang tampak di depan lensa. Nah, untuk diagram sinar yang selanjutnya yaitu kombinasi lensa
cembung, dan lensa cekung. Diagram sinar untuk kombinasi lensa cembung dan lensa cekung menggambarkan cahaya yang melewati kedua lensa secara berturut-turut. Garis utama pada diagram sinar ini adalah garis normal pada masing-masing lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Nah, cahaya yang datang dari objek akan melewati lensa cembung dan kemudian melewati lensa cekung sehingga membentuk bayangan nyata yang terbalik di belakang lensa cekung. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kombinasi lensa cekung dan cembung. Nah, diagram sinar untuk kombinasi lensa cekung dan cembung juga menggambarkan cahaya yang melewati kedua lensa secara berturut-turut. Garis utama pada diagram sinar ini adalah garis normal pada masing-masing lensa. Cahaya yang datang dari objek akan melewati lensa cekung dan kemudian melewati lensa cembung sehingga membentuk bayangan virtual atau bayangan maya yang terbalik di depan lensa cembung. Nah, dalam kedua kombinasi lensa tipis tersebut, posisi objek dan posisi bayangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus lensa tipis dan prinsip-prinsip geometri optik. Nah, untuk topik bahasan yang selanjutnya yaitu topik ketiga, persamaan lensa tipis. Nah, persamaan pada lensa tipis ini adalah persamaan atau rumus yang digunakan untuk menghitung posisi bayangan yang terbentuk oleh lensa tipis. Nah, terdapat dua jenis persamaan pada lensa tipis, yaitu yang pertama adalah persamaan perbesaran dan yang kedua adalah persamaan Gauss. Nah, untuk yang akan saya jelaskan pertama yaitu persamaan perbesaran terlebih dahulu. Nah, persamaan perbesaran ini digunakan untuk menghitung perbesaran bayangan yang terbentuk oleh lensa tipis. Nah, persamaan perbesaran ini dinyatakan sebagai berikut, yaitu yang tertera pada slide PPT, yaitu M sama dengan HI per HO atau juga dapat dihitung dengan min DI per DO. Nah, di mana kita ketahui sendiri bahwa pada gambar juga terlihat ilustrasinya bahwa terdapat lensa, kemudian terdapat objek yang diletakkan di depan lensa, kemudian dengan menggunakan sinar-sinar istimewa, yaitu dua sinar istimewa, maka terbentuk bayangan di belakang lensa, di mana dinyatakan dengan keterangan bahwa HO atau yang juga disebut dengan tinggi objek, kemudian DO atau yang juga disebut dengan jarak objek, kemudian HI atau yang disebut juga dengan tinggi bayangan, kemudian DI atau yang disebut juga dengan jarak bayangan, kemudian M yang menyatakan sebagai perbesaran bayangan. Nah, untuk ketika bayangan yang dihasilkan bersifat tegak, maka perbesaran atau perbesarannya bernilai positif. Dan untuk bayangan yang bersifat terbalik, maka nilai perbesarannya bernilai negatif. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu persamaan Gauss. Nah, persamaan ini digunakan untuk menghitung jarak bayangan dari lensa tipis. Nah, persamaan Gauss ini dinyatakan sebagai berikut, yaitu pada slide PPT yang tertera yaitu 1 per F min 1 per DI sama dengan 1 per DO, atau juga dapat ditulis sebagai 1 per DO plus 1 per DI sama dengan 1 per F. Nah, dengan keterangan bahwa F adalah jarak fokus, DI adalah jarak bayangan, dan DO adalah jarak objek.
Nah, persamaan Gauss ini dapat digunakan untuk menghitung posisi bayangan ketika jarak objek dan jarak bayangan diketahui atau sebaliknya. Untuk menghitung jarak objek atau jarak bayangan ketika jarak fokus lensa diketahui. Nah, hal ini juga terlihat dari persamaan yang dapat dipindahkan luas sehingga untuk mempermudah persamaannya. Nah, kedua persamaan pada lensa tipis ini yaitu persamaan perbesaran dan persamaan Gauss. Ini adalah persamaan yang sangat penting dalam penggunaan lensa tipis pada berbagai aplikasi seperti kamera, teleskop, mikroskop, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk syarat berlakunya persamaan ini atau persamaan Gauss, panjang fokus positif adalah untuk lensa tembung dan panjang fokus negatif untuk lensa tekung. Kemudian jarak benda positif jika benda berada pada sisi lensa ketika datangnya cahaya. Dan hal ini selalu terjadi pada objek nyata. Tetapi ketika menggunakan lensa kombinasi maka akan bernilai negatif. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jarak bayangan positif jika bayangan terletak di seberang lensa di mana cahaya datang jika berada di sisi yang sama akan negatif dan jarak bayangan positif untuk bayangan nyata dan negatif untuk bayangan yang maya. Kemudian tinggi bayangan bernilai positif jika bayangan tegak dan negatif jika bayangan terbalik terhadap objek. Kemudian untuk topik pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasannya. Nah, berikut adalah contoh soal dan pembahasan mengenai lensa tipis. Untuk soalnya, sebuah lensa tipis tembung memiliki jarak fokus 20 cm. Jika sebuah objek berada pada jarak 30 cm dari lensa, tentukan A, posisi bayangan, dan B, ukuran bayangan jika objek berukuran 4 cm, serta C, apakah bayangan yang terbentuk ini bersifat nyata ataukah bersifat ngayal. Nah, untuk pembahasannya, untuk yang pertama yaitu yang ditanyakan adalah posisi bayangan. Nah, untuk menentukan posisi bayangan, maka kita dapat menggunakan persamaan Gauss. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa persamaan Gauss adalah 1 per DO plus 1 per DI per 1 per F, di mana memiliki keterangan bahwa DO adalah jarak objek, DI adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak fokus. Nah, untuk yang diketahui pada soal tadi adalah pada soal memiliki jarak fokus lensa atau F adalah 20 cm dan jarak objek atau DO adalah 30 cm. Maka langsung kita masukkan pada rumus yang ketera, yaitu rumus persamaan Gauss 1 per DO plus 1 per DI sama dengan 1 per F. Maka 1 per DI plus 1 per DO yaitu 1 per 30 sama dengan 1 per F atau 1 per 20. Kemudian untuk mempermudah perhitungannya, maka dipindahkan luas menjadi 1 per DI sama dengan 1 per 20 min 1 per 30. Sehingga 1 per DI sama dengan 3 min 2 per 60. Sehingga 1 per DI sama dengan 1 per 60. DI sama dengan 60 cm. Jadi posisi bayangannya adalah 60 cm dari lensa. Kemudian untuk penyelesaian yang B, di mana yang ditanyakan adalah ukuran bayangan jika objek berukuran 4 cm. Nah, untuk menentukan ukuran bayangan, maka kita dapat menggunakan persamaan perbesaran. Nah, kita ketahui tadi bahwa persamaan perbesaran ini adalah M sama dengan HI per HO, atau juga dapat memakai rumus M sama dengan min DI per DO, di mana M adalah perbesaran bayangan, kemudian HI adalah
tinggi bayangan, kemudian HO adalah tinggi objek, kemudian DI adalah jarak bayangan, dan DO adalah jarak objek. Nah, karena yang diketahui pada soal dan pada penyelesaian soal yang pertama adalah DI atau jarak bayangan dan DO atau jarak objek, maka kita menggunakan persamaan perbesaran yang menggunakan persamaan perbesaran DI min DI per DO. Nah, kita ketahui tadi dari penyelesaian soal yang A, DI atau jarak bayangannya adalah 60 cm, kemudian DO atau jarak objek yang kita ketahui dari soal tadi adalah 30 cm, maka langsung kita masukkan ke persamaan perbesaran, yaitu N sama dengan N sama dengan, N sama dengan min DI per DO. Nah, DI adalah 60 dan DO adalah 30, maka N sama dengan min 60 per 30 sama dengan min 2. Jadi perbesaran bayangannya adalah 2, min 2. Ukuran bayangan dapat dihitung dengan memperlihatkan perbesaran bayangan dan ukuran objek. Karena objek berukuran 4 cm dan bayangan terbentuk dengan perbesaran negatif, maka ukuran bayangan adalah 8 cm. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah apakah bayangan yang terbentuk bersifat nyata ataukah bersifat maya. Nah, karena bayangan yang terbentuk dengan perbesaran negatif, maka bayangan tersebut bersifat terbalik. Nah, kita ketahui sendiri bahwa sifat bayangan ketika terbalik maka bersifat nyata, dan ketika tegak maka bersifat maya. Oleh karena itu, bayangan tersebut merupakan nyata karena terbalik. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah untuk yang A, posisi bayangannya adalah 60 cm dari lensa, dan B, ukuran bayangan adalah 8 cm, yaitu dari 4 ukuran objek yang 4 cm dan perbesaran bayangan yang 2 cm, sehingga 4 dikalikan 2 adalah 8 cm adalah ukuran bayangannya, dan yang C adalah bayangan yang terbentuk bersifat nyata. Nah, untuk topik bahasan selanjutnya yaitu penerapan lensa tipis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ketahui sendiri bahwa lensa tipis merupakan komponen penting dalam banyak aplikasi teknologi dan peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di antaranya adalah yang pertama yaitu kacamata dan lensa kontak. Lensa tipis ini digunakan pada kacamata untuk membantu koreksi mata yang kabur. Nah, kacamata sendiri terdiri dari lensa tipis yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Nah, kacamata dapat membantu seorang yang memiliki rabun dekat ataupun jauh serta memperbaiki kelainan astigmatisme. Nah, kan kita ketahui sendiri bahwa penyakit mata sendiri terdapat beragam macam. Nah, kelainan refraksi mata ini dapat disebut dengan mata minus, yaitu miopi, kemudian rabun dekat, yaitu hipermetropi, kemudian mata tua, presbiopi, dan silinder atau astigmatisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu kamera. Lensa tipis yang digunakan dalam kamera ini untuk memfokuskan cahaya dan menghasilkan gambar yang tajam dan jelas.
Dalam kamera, lensa tipis dapat diubah fokusnya untuk menghasilkan gambar yang jauh lebih dekat ataupun lebih jauh. Sehingga dalam kamera ini dapat difokuskan cahaya pada sensor gambar atau film untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas dan tajam. Kemudian yang selanjutnya yaitu mikroskop. Lensa tipis juga digunakan dalam mikroskop untuk memperbesar benda yang sangat kecil seperti sel, bakteri, atau virus. Lensa tipis pada mikroskop dapat menghasilkan gambar yang sangat detail dan memungkinkan para peneliti untuk mempelajari benda yang sangat kecil, sehingga dapat dilihat dengan sangat jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu teleskop. Lensa tipis juga digunakan dalam teleskop untuk memperbesar objek yang sangat jauh seperti bintang atau planet, ataupun benda luar angkasa lainnya. Nah, lensa tipis pada teleskop juga dapat memfokuskan cahaya dari objek dan menghasilkan gambar yang jelas dan terperinci. Kemudian yang selanjutnya yaitu proyektor. Nah, lensa tipis digunakan dalam proyektor untuk memperbesar gambar dan memproyeksikannya ke layar. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemantauan keamanan. Lensa tipis digunakan dalam kamera pengawas untuk memperbesar objek dan memungkinkan pengawasan lebih efektif pada area tertentu. Kemudian yang selanjutnya juga yaitu lensa pembesar. Lensa tipis digunakan dalam lensa pembesar untuk membantu melihat objek yang kecil seperti dalam industri manufaktur dan pertanian. Kemudian yang kedelapan yaitu alat optik medis. Lensa tipis juga digunakan dalam perangkat medis seperti endoskop, kolposkop, dan fundus kamera untuk memperbesar gambar dan membantu diagnosis penyakit pada makhluk hidup. Uh, Lebih rincinya pada manusia. Nah, selain itu juga terdapat penerapan lensa tipis dalam kehidupan sehari-hari lainnya seperti pada mata burung. Nah, lensa tipis digunakan dalam perangkat optik yang disebut mata burung. Nah, mata burung adalah alat optik yang memperbesar objek yang jauh pada teleskop. Namun, mata burung juga memungkinkan pengguna untuk melihat objek yang jauh dari sudut pandang yang sangat besar. Nah, selain itu juga lensa kontak. Lensa kontak juga memanfaatkan penerapan lensa tipis yang dipakai langsung pada mata untuk mengkoreksi penglihatan yang kabur. Nah, inilah beberapa contoh penerapan lensa tipis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam semua kasus ini, lensa tipis digunakan untuk memfokuskan cahaya dan membentuk gambar yang jelas dan terperinci. Dengan begitu, banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lensa tipis sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dan teknologi modern. Uh, Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi lensa tipis yang menyangkut fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis, kemudian diagram sinar pada jenis-jenis lensa tipis dan kombinasinya, kemudian persamaan pada lensa tipis, contoh soal dan pembahasan mengenai lensa tipis, dan penerapan lensa tipis dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.